Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azijah, Prodi Akuntansi dengan NIM 29023500014. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak. Baik, ada 4 pembahasan. Yang pertama, PPh pasal 25, yang kedua PPh pasal 26, yang ketiga PPN, yang keempat PPNBM. Masuk materi yang pertama yaitu PPh pasal 25. Jadi pengertian dari PPh pasal 25 adalah ketentuan dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur mengenai pembayaran pajak penghasilan secara angsuran oleh wajib pajak selama tahun berjalan. Angsuran ini dihitung berdasarkan jumlah pajak penghasilan terutang pada tahun sebelumnya yang telah dikurangi dengan kredit pajak yang tersedia. Baik, ada 3 karakteristik PPh pasal 25. Yang pertama, angsuran bulanan, yaitu wajib pajak mencicil wajib pajak penghasilan setiap bulan untuk memudahkan pemenuhan kewajiban tahunan. Yang kedua, berbasis estimasi, yaitu besar angsuran dihitung dari data pajak tahun sebelumnya, yang mencerminkan perkiraan kewajiban tahun berjalan. Yang ketiga, bersifat self-assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus diangsur. Baik, dasar hukum PPh pasal 25 itu berasal dari beberapa peraturan utama yang memberikan landasan bagi implementasi pasal ini, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25. Kedua, yaitu peraturan pemerintah. Contoh peraturan pemerintah terkait yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018. Yang ketiga, peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 184 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015. Sini ada tujuan PPh pasal 25. Untuk wajib pajak, yang pertama meringankan beban pembayaran pajak, yang kedua mempermudah perencanaan keuangan, yang ketiga meningkatkan kepatuhan untuk pemerintah, yaitu menjaga stabilitas penerimaan negara, yang kedua mengoptimalkan administrasi pajak, yang ketiga mendorong kepatuhan pajak. Baik, di sini ada subjek untuk PPh pasal 25, yaitu untuk orang pribadi adalah individu yang memperoleh penghasilan di Indonesia, yaitu meliputi karyawan atau pekerja yang memiliki penghasilan selain dari gaji, pengusaha atau pelaku usaha perseorangan. Yang ketiga, profesional sebagai dokter, pengacara, konsultan, atau artis. Dan di sini masih dengan subjek PPh pasal 25 untuk badan usaha yang menjadi subjek pajak meliputi perseroan terbatas atau PT, firma atau CV, koperasi, dan yayasan. Untuk badan usaha tetap atau BUT, yaitu perusahaan, cabang, atau kantor perwakilan di Indonesia. Yang kedua, proyek konstruksi atau pemasangan peralatan di Indonesia. Kemudian, pihak lain yang diwajibkan wajib pajak yang baru memulai usaha atau menjalankan kegiatan yang menghasilkan penghasilan kena pajak juga dapat menjadi subjek PPh pasal 25. Lanjut, yaitu objek pajak PPh pasal 25, yaitu meliputi yang pertama penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, yang kedua penghasilan dari hubungan kerja, yang ketiga penghasilan dari modal, keempat penghasilan dari kegiatan lain, kelima penghasilan luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri. Baik, di sini ada penetapan dan perhitungan tarif PPh pasal 25. Undang-Undang PPh pasal 25 menjelaskan bahwa pajak penghasilan 25 merupakan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Di sini yaitu berikut perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 25. Jadi di sini bentuk perhitungannya yaitu PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu, kemudian dikurangkan atau kredit pajak dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Kemudian ditotalkan untuk kredit pajaknya, kemudian
disertakan dasar perhitungan angsurannya. Kemudian angsuran PPh pasal 25 yaitu dasar perhitungan angsuran dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Baik, di sini yaitu ketentuan pembayaran jatuh tempo PPh pasal 25. Ketentuan tentang jatuh tempo pembayaran pajak penghasilan PPh 25 dan batas waktu pelaporan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK/2014. Yang pertama mengenai ketentuan pembayaran, yang kedua ketentuan pelaporan. Baik, di sini ada contoh dari perhitungan angsuran PPh pasal 25. Contohnya, PT Mulia terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri pada KPP C tanggal 1 Februari 2015. Peredaran bruto setahun lebih dari 50 miliar rupiah. Penghasilan neto atau laba fiskal dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar pasal 17 yaitu 120 juta setahun. Berdasarkan PPh pasal 25 Februari 2019 sebagai berikut. Penghasilan neto atau laba fiskal tahun 2019 sama dengan 120 juta. PPh terutangnya yaitu 25% untuk tarifnya dikalikan dengan 120 juta yaitu penghasilan netonya. Kemudian sama dengan 30 juta. Jadi besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 yaitu 1 dibagi 12 bulan dikali dengan 30 juta, sama dengan 2.500.000. Baik, masuk ke jenis pajak yang kedua yaitu PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 26 yaitu jenis pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri atau WPLN yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pajak ini dipotong di sumbernya, artinya penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WPLN di Indonesia akan dipotong terlebih dahulu oleh pihak yang memberikan penghasilan tersebut sebelum diterima oleh WPLN. Dan ruang lingkup dari PPh pasal 26 ini yaitu yang pertama, dividen, kemudian bunga, royalti, jasa, sewa. Baik, ada 3 karakteristik PPh pasal 26. Yang pertama, pemotongan pajak di sumber penghasilan, yaitu PPh pasal 26 dipotong langsung oleh yang memberikan penghasilan, yaitu pemotong pajak di Indonesia. Yang kedua, bersifat final, yaitu pajak yang dipotong berdasarkan PPh pasal 26 bersifat final, artinya setelah pajak dipotong, penghasilan tersebut dianggap telah memenuhi kewajiban pajaknya. Yang ketiga, objek pajak berdasarkan sumber penghasilan di Indonesia, yaitu PPh pasal 26 hanya dikenakan atas penghasilan yang berasal dari sumber yang ada di Indonesia. Kemudian dasar hukum dari PPh pasal 26, yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Yang kedua, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 94 Tahun 2010. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Yang keempat, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau Tax Treaty. Baik, ada tujuan dari PPh pasal 26. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, mencegah penghindaran pajak oleh WPLN. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Yang keempat, mengurangi pemajuan berganda melalui tax treaty. Baik, subjek pajak PPh pasal 26 yang pertama, wajib pajak luar negeri atau WPLN. Yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berbadan hukum di luar Indonesia. Kemudian yang kedua, bentuk usaha tetap atau BUT adalah unit usaha yang dimiliki oleh perusahaan asing di Indonesia yang terlibat dalam kegiatan bisnis dan menghasilkan penghasilan
dari Indonesia. Objek pajak PPh pasal 26, yang pertama dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat jasa penghasilan yang diperoleh dari jasa yang dilakukan di Indonesia oleh WPLN, yang kelima sewa penghasilan dari penyewaan properti atau aset lainnya yang dimiliki oleh WPLN di Indonesia, dikenakan PPh pasal 26. Yang keenam, keuntungan dari penjualan aset, keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset, baik itu saham, tanah, atau properti lainnya di Indonesia yang merupakan objek pajak PPh pasal 26. Kemudian penetapan dan perhitungan tarif pajak PPh pasal 26, yaitu tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty. Kemudian tarif 20% ini dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto. Yang kedua, tarif 20% dari penghasilan neto. Yang ketiga, tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Baik, perhitungan PPh pasal 26 untuk penghasilan bruto, yaitu rumusnya PPh pasal 26 sama dengan 20% dikalikan dengan penghasilan bruto. Jadi penghitungan tersebut ditetapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan, hadiah, dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya. Perhitungan PPh pasal 26 untuk penghasilan bruto. Contohnya, PT Perdana adalah penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2016, perusahaan membayarkan royalti sebesar 100 juta kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak-anak Dragon Ball. Akira Toriyama adalah wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana adalah, yaitu tarifnya sebesar 20% dikalikan dengan 100 juta, yaitu sama dengan 20 juta. PPh pasal 26 untuk penghasilan neto, yaitu rumusnya sebesar tarifnya 20% dikalikan dengan penghasilan neto, yaitu sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali dengan penghasilan bruto. Jadi perhitungan tersebut ditetapkan untuk penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi, dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Jadi rumusnya yaitu PPh pasal 26, yaitu tarifnya sebesar 20% dikalikan dengan penghasilan neto, yaitu tarifnya 20% dikalikan 50% dikali dengan penghasilan bruto. 10% dikali dengan penghasilan bruto, 10% dikalikan jumlah premi yang dibayar. Untuk premi yang harus dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar penghasilan bruto, sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto, yaitu sama dengan 20% dikali 10% dikali penghasilan bruto, yaitu 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali premi yang dibayar. Baik, di sini ada contoh perhitungan untuk penghasilan neto. PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2016, perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri, yaitu Building Life Inc. Premi yang dibayar oleh PT Ananda kepada Building Life sebesar 1 miliar. Jadi PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah 20% dikali 50% dikali 1 miliar. Dengan 100 juta. PPh pasal 26 untuk penghasilan kena pajak, yaitu PPh pasal 26 sama dengan
20% dikali penghasilan kena pajak atau PPh terutang. Jadi perhitungan tersebut ditetapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang berpenghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali ke Indonesia. Jadi di sini contohnya, suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 17.500.000. PPh pasal dihitung sebagai berikut. Jadi penghasilan kena pajaknya sebesar 17.500, untuk PPh terutangnya 25%, dikalikan dengan penghasilan kena pajak yaitu 17.500.000. Jadi penghasilan setelah dikurangi pajak yaitu sebesar 13.125.000. PPh terutangnya sama dengan 20% dikalikan dengan penghasilan setelah dikurangi pajak sebesar 13.125.000 sama dengan 2.625.000. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan sebesar 13.125.000 tidak dipotong PPh pasal 26. Baik, lanjut ke jenis pajak yang ketiga, yaitu mengenai PPN. Pengertian PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam pengedarannya dari produsen ke konsumen. Karakteristik PPN yang pertama, pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung. Kemudian yang kedua, pajak objektif. Dasar hukum PPN. Ketentuan mengenai pembukuan yang sebelum 1 Januari 2001 diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang PPN 1984 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dihapus sehingga mengenai kewajiban pembukuan di bidang PPN semata-mata mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang KUP. Subjek PPN yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP. PPN dipungut oleh PKP dalam kondisi berikut. Yang pertama, PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua, PKP melakukan ekspor BKP. Ekspor BKP tidak berwujud kepada ekspor JKP. Yang kedua, non-PKP. Aturan mengenai ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang PPN Pasal 4 Ayat 1 huruf B dan huruf S serta Pasal 16C. PPN akan tetap berterutang walaupun yang melakukan kegiatan bukanlah PKP dalam kondisi yang pertama, impor BKP, yang kedua, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Baik, di sini ada objek PPN. Nilai PPN dikenakan atas yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi syaratnya adalah barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP yang tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di daerah pabean. Yang keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. Yang kedua, impor BKP, yaitu penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian, jasa yang diserahkan merupakan JKP, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Daerah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Tarif PPN yaitu saat ini berlaku 11%, sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP. Dasar pengenaan pajak. Menghitung besar pajak PPN dan PPNBM yang terutang perlu adanya
Dasar pengenaan pajak atau DPP, yang menjadi DPP adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ini ada cara menghitung PPN. Yang pertama, rumusnya yaitu PPN sama dengan dasar pengenaan pajak atau DPP dikali dengan tarif pajak. Contohnya, pengusaha kena pajak A menjual tunai BKP dengan pengusaha kena pajak B dengan harga jual 25 juta. Jadi PPN terutangnya tarifnya 10% dikali dengan 25 juta sama dengan 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak B, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Contoh yang kedua, seorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 15 juta. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu 10% dikali 15 juta sama dengan 1.500.000. Baik, masuk ke materi yang terakhir yaitu PPNBM. Pengertian dari PPNBM yaitu singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor barang kena pajak tergolong mewah. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada waktu. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan. Yang kedua, impor barang kena pajak tergolong mewah. Karakteristik PPNBM. Yang pertama, PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Yang kedua, PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan di dalam daerah pabean BKP barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya. Yang ketiga, PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM. Ini ada tujuan dari pengenaan PPNBM. Yang pertama, untuk memperoleh keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, melindungi produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, untuk mengamankan penerimaan negara. Tarif PPNBM yaitu yang pertama, atas impor atau penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah. Oleh pabrikan BKP yang tergolong mewah tersebut dikenakan PPNBM di samping PPN. Yang kedua, tarif PPNBM semula berkisar antara 10% sampai dengan setinggi-tingginya 50%. Sejak 1 Januari 2001 diubah menjadi paling rendah 10% dan paling tinggi 75%. Dan C, atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikarenakan PPNBM dengan tarif 0%. Ini ada DPP atau dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPNBM yang terutang dasar pengenaan pajak. Yang pertama, untuk penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean. Yang kedua, untuk impor kendaraan bermotor adalah nilai impor. Yang ketiga, dalam hal terdapat hubungan istimewa antara industri perakitan atau pabrikan kendaraan bermotor dengan distributor atau dealer atau agen dan penyalur dengan harga jual dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa antar pihak-pihak tersebut. Tarif pajak penjualan atas barang mewah, yaitu tarif paling rendah adalah 10% dan tarif paling tinggi adalah 200%. Ini ada cara menghitung PPNBM. PPNBM rumusnya yaitu dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak. Contohnya yaitu PKPABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut. PPN 10% dikalikan dengan harga jualnya yaitu 10 juta sama dengan 1 juta. Kemudian PPNBM-nya dikenakan sebesar 40% dikalikan dengan harga jualnya 10 juta sama dengan 4 juta.
Baik, itu saja pembahasan yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.